Kamu yang pernah mikir mau mulai buat konten di YouTube tapi nggak pernah jadi? Tonton video ini karena aku bakal kasih tahu kamu kalau kamu ngelewatin kesempatan besar kalau nggak mulai bikin konten di YouTube saat ini juga. Kamu pernah akan ngerasa punya ide yang menarik banget untuk konten YouTube, tapi berapa detik kemudian kamu mulai mikir, ada pikiran di kepala kamu, gimana kalau buat konten itu malah jadi sepi, nggak ada yang mau nonton kontennya. Akhirnya apa? Kamu gagal buat bikin konten ide tersebut. Kalau kamu pernah mikir kayak gitu, kamu nggak sendirian. Ada banyak banget jutaan orang yang punya ide-ide yang bahkan mungkin ide itu adalah ide yang brilian, akhirnya mati. Kenapa? Bukan karena jelek, tapi karena mereka takut dengan angka 0. Mereka takut untuk mulai, mereka takut kalau nggak ada yang nonton apa yang mereka buat. Dan di video kali ini aku bakal bongkar kalau sebetulnya itu adalah masalah terbesar banyak orang dan mungkin termasuk kamu. Kita masuk ke bagian pertama, pemakaman massal ide-ide kreatif. Coba bayangin deh, ada kuburan digital raksasa, isinya bukan jasad, isinya adalah ide-ide yang gagal untuk dibuat ataupun juga untuk dieksekusi. Mungkin ide kayak tutorial masak rendang ala resep dari nenek kamu, atau mungkin juga buku yang mengubah hidup kamu, atau mungkin sesimpel keseharian hidup kamu yang menarik. Ide-ide tadi mungkin punya potensi yang sangat besar untuk bisa apa? Untuk bisa menghibur, atau mungkin juga mengedukasi, atau bahkan bisa mengubah hidup orang lain di sana. Tapi seringkali karena kita terlalu fokus pada apakah ada yang bakal nonton konten yang kita buat, apakah kita kontennya itu bakal rame atau enggak, akhirnya apa? Kita sendiri yang menjadi pembunuh dari ide-ide kita, bahkan sebelum ide tersebut bisa bernafas. Daripada kita mikir terus gimana kalau kita gagal, gimana kalau video kita, konten kita itu nggak ada yang nonton, kenapa kita nggak mikir yang sebaliknya? Gimana kalau ternyata ini adalah kesempatan buat aku? Gimana kalau ternyata kita bisa berhasil? Gimana kalau ternyata karena buat konten YouTube, hidup kita bisa berubah? Karena aku udah ngalamin semuanya. Aku pernah coba untuk mulai, tapi akhirnya apa? Akhirnya aku berhenti. Dan ternyata aku ngebuang kesempatan emas itu. Akhirnya ketika aku lebih berani untuk serius, pintu-pintu kesempatan itu terbuka luas banget buat aku. Banyak kampus, pemerintahan, bahkan brand-brand terkenal jadi tahu sama value yang aku punya. Bahkan sampai mau ngajak aku untuk berkolaborasi kerjasama dengan aku. Dan aku yakin kamu bisa juga. Makanya sebelum kita lebih lanjut lagi, kita masuk ke bagian kedua, pernyataan jujur kegagalan pertama aku yang memalukan. Aku ngomong gini bukan karena aku sok bijak, tapi karena aku pernah jadi penggali kubur utamanya. Aku mau jujur sama kamu kalau channel ini, channel YouTube yang kalian tonton saat ini adalah bukan merupakan channel pertama aku. Channel pertama yang pernah aku buat itu gagal total.